Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini Bapak ingin memperkenalkan teknik pemesinan non konvensional. Kalau yang dulu teknik pemesinan CNC, sama saja ya. Untuk kurikulum Merdeka ini mesin CNC ini dalam kurikulum diberi nama teknik pemesinan non konvensional. Nah, mesin ini yang disebut dengan mesin CNC milling yang terdiri dari 3 sumbu, maka ini juga disebut mesin CNC TU3A atau PU3A. Nah, mesin ini membutuhkan 2 tenaga. Yang pertama adalah listrik dan yang kedua adalah angin. Nah, tenaga listrik ini adalah untuk menggerakkan motor dan sistem kontrolnya. Kemudian untuk angin digunakan untuk menggerakkan ketika kita melepas atau memasang arbor ataupun alat potongnya. Nah, untuk menggerakkan dengan listrik maka kita harus menuju ke panel listrik. Kemudian untuk angin ini kita harus menuju ke kompresor. Nah, setelah itu baru mesin ini akan bisa kita hidupkan. Ya, anak-anak sekalian, ini yang disebut panel listrik. Ini adalah lampu indikator. Kemudian yang di bawah ini adalah ampere meter. Di sini ada 3, berarti menunjukkan bahwa listrik ini 3 pas. Karena mesin kita ini adalah menggunakan energi listrik 3 pas. Nah, kemudian setelah kita buka, baru kita lihat di sini ada beberapa mesin, maka juga ada beberapa MCB. Ya, ini mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Nah, tinggal dipilih. Ini semuanya harus kondisi off, ya. Kemudian kita hidupkan. Kita gunakan 1 mesin, yaitu mesin 4. Inilah mesin kompresor kita. Ini berbeda dengan yang di pasaran. Kalau yang ada di umumnya itu menggunakan piston 2 langkah. Nah, sedangkan untuk kompresor kita kapasitasnya lebih besar dan tekanan yang bisa dihasilkan lebih maksimal. Ini disebut kompresor ulir atau screw. Nah, untuk menghidupkan, pertama emergency kita on-kan, kemudian tombol start kita hidupkan. Nah, kemudian kita tunggu sampai dia siap sesuai dengan spek mesin kita. Nah, setelah semua tenaga siap, langkah berikutnya adalah kita menghidupkan mesin, dimulai dari saklar utama, yaitu dengan memutar ke arah kanan, ke arah on. Nah, di sini ada tulisannya ini off, ini on. Tinggal diputar. Demikian. Selanjutnya kita menuju ke depan. Selanjutnya setelah kita menyiapkan listrik dan angin, kemudian saklar utama sudah kita hidupkan. Selanjutnya adalah kita membebaskan tombol emergency stop dengan cara memutar sesuai dengan arah panah ini. Ada 2, yang pertama di mesin, kemudian yang kedua di MCB, ini namanya ya. Ini juga perlu di on-kan. Nah, setelah itu kita tunggu sampai booting komputer selesai dengan ada tanda bunyi tak. Nah, berarti ini sudah mesin dalam kondisi siap kita operasikan. Baik, kita perkenalkan dulu kotak tombol operasi. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah monitor, yang kedua adalah tombol ketik, dan yang ketiga adalah tombol operasional. Nah, sesuai dengan namanya monitor, mengendalikan, mengecek posisi dari mesin ini. Jadi misalnya ada mode otomatis, ada mode edit, ada mode MDI, ada mode manual. Nah, maka kita lakukan di sini. Kemudian yang di sini nanti untuk mengetik, ya toh, perintah-perintah program secara manual pada mesin ini.
Ya, walaupun juga bisa dengan operasional. Kalau dengan program yang otomatis, maka kita bisa menggunakan software bantu yaitu CAD/CAM. Nah, nanti dari komputer, kemudian kita simpan di dalam flash disk, kemudian kita masukkan. Ya, di samping kita juga bisa membuat program secara manual menggunakan tombol ketik ini. Di awal kita harus membuat posisi spindle itu di titik nol mesin. Maka langkah yang pertama adalah pencet tombol mesin 0. Selanjutnya adalah tekan sumbu Z. Nah, itulah titik nol sumbu Z. Ini urutannya tidak harus sama sih, boleh juga Y dulu, X dulu maupun Y. Maka nanti indikatornya ini, kalau ini sudah menyala berarti sudah pada posisi titik nol atau referensi approach ya bahasanya. Referensi approach atau titik referensi, pendekatan titik referensi ini sudah dilakukan dengan menyala lampu indikator sumbu X, Y, Z. Nah, penentuan sumbu X, Y, Z ini sebenarnya ada, yaitu dengan kaidah tangan kanan, di mana jempol itu sumbu X, telunjuk sumbu Y, kemudian jari tengah ini sumbu Z. Nah, kemudian penentuan berikutnya jari tengah atau sumbu Z ini mengarah ke spindle. Ya. Jadi ketika mesin itu spindlenya ada di atas, maka posisinya seperti ini. Jadi untuk naik turun spindle atau alat potong itu sumbu Z, maju mundur sumbu Z, kanan kiri sumbu X. Nah, sekarang bisa kita praktekkan. Ya, kita coba kode manual. Ya. Berikutnya, setelah posisi di titik nol sudah kita lakukan, maka kita sudah siap mengoperasikan mesin baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, untuk menggerakkan secara manual ada tombol manual. Nah, kita tekan tombol manual, tit, maka kita sudah bisa menggerakkan tombol-tombol X, Y, Z untuk arah gerakan spindle. Ya. Seperti tadi kita sampaikan, menggunakan kaidah tangan, sumbu Z itu untuk naik dan turun. Kalau plus itu naik, min itu turun. Nah, ini kan yang sudah di posisi atas, paling atas, maka kita gerakkan Z min. Nah, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, di samping itu ada indikator monitor tadi ya. Jadi ketika kita menggerakkan, nah maka angkanya ini berubah. Inilah yang disebut koordinat mesin sumbu Z. Nah, sehingga meskipun misalnya nanti kita menggunakan gerakan yang lembut, yaitu dalam mikron, gerak spindle nggak kelihatan, tapi dengan melihat di monitor dia akan bergerak. Ya. Kemudian untuk kanan kiri yaitu menggunakan sumbu X ini, X min dan X plus. Ya. Min itu untuk ke kiri. Nah, jadi kita lihat dia bergerak ke kiri. Nah, tetapi yang diamati adalah spindlenya. Ya, kalau mejanya ke kanan ya, tapi spindlenya kan berarti ke kiri. Ya. Maka X min yang kita pencet, kemudian X plus kalau ke kanan. Nah, ini memang agak perlu pembiasaan karena yang bergerak meja, tetapi yang kita jadikan acuan adalah spindle. Nah, ini kadang-kadang siswa kalian kok kebalik-balik, ya, karena tadi yang bergerak meja, tapi yang kita anggap yang bergerak adalah spindle. Kemudian yang ketiga yaitu sumbu Y, itu untuk maju dan mundur. Nah, seperti ini kita kalau mau mundur pakai Y min. Nah, Y min dipencet terus, nah, maka meja akan bergerak maju. Nah, jadi maju mundur itu patokannya adalah operator. Jadi ketika saya di sini berarti ke sana itu maju, gitu. Ke sini mundur, ke sini ke kiri, ke sana ke
kanan, kemudian ke atas tidak masalah ya. Nah, yang jadi patokan kanan kiri adalah posisi operator. Jadi bukan mesinnya. Kalau mesinnya kan sana ke kanan, sini ke kiri, enggak ya. Tapi operator. Jadi ke sana itu ke kanan, sini ke kiri. Sana maju, sini mundur. Itu kesepakatan. Kemudian yang berikutnya, di samping menggunakan tombol manual, kita juga menggunakan MPG. Nah, untuk bisa menggunakan ini juga kita pindah modenya dari manual ke MPG. Manual, maka ini mati, yang menyala manual. Ini indikator bahwa kita pencetnya atau tekanannya itu sudah menggerakkan. Jadi kalau belum nyala, misalnya seperti ini, saya merasa sudah mejet, tapi belum menyala, berarti belum berhasil, maka ditekan lagi sampai menyala. Begitu. Nah, setelah ini menyala, maka ini sudah bisa difungsikan. Yaitu yang pertama, ini ada tombol override. Ini untuk mengatur kecepatan gerak dalam satuan mikron. Kemudian yang di sini 10 mikron, yang di sini 100 mikron. Kemudian ini ada 1000, ini tidak berjalan ya. Ada juga yang berjalan, tapi untuk mesin kita ini tidak diaktifkan karena terlalu besar ya. Kemudian yang kedua, ini adalah tombol aksis atau sumbu X, Y, Z, 4, 5. Jadi MPG ini didesain untuk 5 sumbu juga bisa ya toh. Tetapi karena mesin kita ini hanya 3 sumbu, maka ini 4, 5 tidak berfungsi. Jadi hanya X, Z, dan Z yang berfungsi. Kemudian setelah ini posisinya sudah kita ketahui, maka tidak otomatis bergerak. Nah, dia akan bergerak ketika generator ini kita putar. Nah, ini ada strip-strip, divisi-divisi. Ini menunjukkan satu satuan. Jadi ini satu strip, kalau kondisi seperti ini berarti 100 mikron atau 0,1 mili. Ketika saya posisi 10, maka ini gerak satu strip gini 10 mikron atau 0,01 mili. Kemudian ini adalah 1 mikron, berarti ketika saya menggerakkan ini 1, ini meja enggak kelihatan bergerak ya, tapi di monitor akan kelihatan angkanya berubah ya. Nah, ini 1 mikron atau 1/1000 mili atau 0,001 mili. Nah, demikian para siswa sekalian tentang bagaimana mengoperasikan dengan MPG, singkatan dari manual pulse generator. MPG, manual pulse generator. Demikian. Baik, sekarang lanjut kita praktekkan ya. Saya mau menggerakkan ke atas, berarti apa siswa sekalian? Sumbu Z. Kemudian ini digerakkan kemana? Ke arah positif. Nah, ini ada tanda plus, ada tanda min seperti ini. Nah, maka dia akan bergerak ke kanan. Kenapa enggak kelihatan? Karena ini posisi 1 mikron. Ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, dia bergerak angkanya. Ya, dari 5, 6, 7, 8. Nah, ini enggak terlihat secara kasat mata. Tapi monitor bisa meraba atau menangkap ya, gerakan itu. Nah, kalau pengen lebih besar maka ini kita naikkan, misalnya 10 atau 100 seperti ini. Nah, maka gerakan spindle bisa kelihatan, mudah dilihat. Nah, di sini apalagi di sini ya. Nah, di monitor juga bergerak. Nah, yang berubahnya nih yang angka yang ketiga ini 4, 5, 6, 3. Nah, yang sini tetap terus 24, ini selalu 24. 8 ini 24. 9, 24, karena memang ini posisinya dalam 100 mikron. Kemudian untuk maju mundur, maka apa anak-anak? Sumbu Y, ya benar, ya sumbu Y dimasukkan, kemudian gerakan. Saya mau maju atau mundur, ya, ini sudah bisa dilihat ya. Ini mundur ya, nah, sesuai kesepakatan. Yang dijadikan patokan adalah operator atau manusia. Ya. Kemudian sumbu X, nah, ini untuk menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini sudah posisi sumbu X.
Kalau ke kanan berarti apa, anak-anak? Ya benar, ke plus gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau ke kiri, ke sebaliknya, minus. Ya. Demikian cara menggerakkan menggunakan MPG, yaitu apa tadi singkatannya, kepanjangannya manual pulse generator. Demikian anak-anak pengenalan mesin CNC atau mesin non konvensional, yaitu tentang mengoperasikan mesin secara manual. Ya, jadi ini baru masih untuk mengoperasikan secara manual. Sedangkan untuk mengoperasikan secara otomatis kita lihat atau kita nantikan pada pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan Anda bisa mempraktekkan, ya diulang-ulang, tidak apa-apa. Jangan cuma sekali, nanti praktiknya diulang-ulang biar hafal. Terutama tadi pergerakannya itu kadang membingungkan, yang bergerak meja, tapi yang kita jadikan patokan justru spindle-nya. Maka Anda perlu mengulang-ulang, ya, biar nggak nanti nabrak ketika pas praktek udah ada benda kerjanya, masuknya ke kanan malah ke kiri, ya benda kerjanya jadi rusak. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, semangat Sekagata Jaya.